Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai tentang materi yaitu personal branding dengan teman saya yaitu Elina. Sebelum kami membahas mengenai tentang personal branding, perlu kita tekankan akhir-akhir ini semakin zaman semakin berkembang pesat. Seperti contohnya adalah media sosial yang dulunya adalah koran, radio, televisi, dan Instagram, YouTube, dan akhir-akhir ini yang lagi viral yaitu TikTok. Teknologi internet ini memunculkan sebuah aktivitas yang dulunya belum ada, sekarang menjadi ada. Seperti contohnya adalah personal branding. Banyak sekali aplikasi sosial media yang menjadi sebuah ajang untuk berekspresi diri atau berbagi kepada semua netizen atau semua khalayak umum. Kalau kita melihat sebuah manfaat dari aplikasi digital, kita akan tahu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Seperti contohnya kita bakal memberikan sebuah personal branding, bisa dibilang memamerkan kemampuan ataupun skill kita kepada orang lain. Jadi orang-orang semua pada tahu bahwasanya kita itu memiliki skill kayak gini, kemampuan kayak gini, dan lain sebagainya. Sebelum kami membahas lebih dalam mengenai tentang personal branding, perlu teman-teman ketahui apa sih yang namanya personal branding? Personal branding adalah praktek untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaian sebagai suatu merek ataupun suatu produk. Personal branding merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu. Ingat, personal branding menceritakan hal yang ingin kamu tunjukkan kepada orang lain. Jadi bisa dikatakan jika personal branding merupakan cara kamu dalam mempromosikan diri sendiri. Di sini kamu ingin dikenal sebagai apa? Dalam hal ini, keterampilan, pengalaman, kepribadian menjadi hal dasar tentang bagaimana kamu membangun personal branding. Kamu harus mengkombinasikan di antara ketiga hal tersebut untuk menciptakan diri kamu akan dikenal orang. Seperti contohnya adalah aku. Aku adalah seorang fotografer yang bisa dibilang masih tahap belajar. Dari sini aku ingin mempromosikan diri aku menjadi sebagai seorang fotografer dengan membuat sebuah konten yang diupload di sosial media. Dari sini aku ingin membuat sebuah foto, konten foto yang aku mau buat. Aku mencoba hunting foto atau mencari foto-foto yang bisa bilang di alam ataupun di street atau di perkotaan. Setelah aku mendapatkan sebuah foto yang aku inginkan, aku melakukan sebuah proses yang namanya post production, yaitu mengedit sebuah foto. Setelah selesai aku ngedit, habis itu aku upload karyaku itu di sosial media yang namanya Instagram. Dari platform sosial media yang bernama Instagram, Pinterest, dan lain sebagainya, banyak sekali aku bertemu dengan teman-teman sefrekuensi seperti aku, yaitu fotografi. Banyak sekali bisa menambah sebuah relasi baru, mulai dari individu ataupun kelompok. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sebuah personal branding. Manfaat dari sebuah personal branding itu banyak sekali dan tidak dapat dianggap remeh. Yang pertama, memperoleh kredibilitas. Jadi, di lain sisi, kita dapat membangun sebuah kepercayaan tanpa kita mendatangi ke rumah orang. Kita otomatis akan dipercayai orang kalau branding kita berkualitas dan dapat mendapatkan banyak sekali sebuah penawaran. Kredibilitas seorang pemimpin adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu relasi baru. Relasi itu sangat penting sekali. Tanpa sebuah relasi, kita akan susah untuk hidup. Karena apa? Manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Membangun sebuah relasi itu perlu. Di personal branding, pada aplikasi digital, kita akan dapat mudah mendapatkan sebuah hubungan dengan seorang teman baru. Karena tidak dibatasi dengan tempat dan hanya mengirim sebuah pesan pun, kita akan mudah untuk mendapatkannya. Emang penting gak sih relasi itu? Bagi saya relasi itu penting. Bekerja di bidang jasa tanpa ada sebuah relasi akan susah mendapatkan sebuah pekerjaan. Orang lain tidak akan mudah percaya kalau seumpama orang A belum kenal terhadapnya. Jadi nggak bakal ada orang yang menyewa sebuah jasa terhadap orang A tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesempatan baru dan lebih dikenal baik secara personal atau profesional. Jadi kita dapat dengan mudah mendapatkan sebuah peluang baru. Dan bisa dibilang di personal branding kita akan lebih dipercayai atau dianggap kamu yang terbaik di bidang itu. Jadi mereka senggan-senggannya untuk memilih kita. Yang selanjutnya, mudah mendapatkan pekerjaan. Jika sudah dipercayai orang, sudah mendapatkan citra yang baik di semua orang, pastinya akan lebih mudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Orang kalau sudah percaya
dapat bagus pekerjaannya bakal disewa kalau di bidang jasa. Kalau barang produknya bagus, bisa dibilang bakal menambah value di barang tersebut. Kemudian tips untuk membangun personal branding di sosial media. Membangun personal branding di sosial media itu banyak sekali caranya. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk membangun personal branding di sosial media. Yang pertama, tentukan tujuan personal branding. Kita harus menentukan tujuan personal branding atau sasaran kita itu kemana, agar personal branding kita itu tidak sia-sia. Agar tidak rugi, kita susah payah melakukan personal branding, tapi malah penonton kita tidak sesuai dengan sasaran kita. Yang kedua, tampilkan citra diri sesuai portofolio. Kalau membuat sebuah karya yang dijadikan sebuah portofolio, kita harus melakukannya semaksimal mungkin agar reputasi personal branding meningkat, dan harus seoriginal mungkin tanpa kita mencuri sebuah karya orang lain. Yang bahayanya, orang sudah mempercayai karya kita yang curian, tapi pada kenyataan di lapangan kerja malah sebaliknya, tidak bisa membuat karya yang sama seperti itu. Yang selanjutnya yaitu buat konten yang bernilai dan optimasi sosial media. Membuat sebuah bangunan fondasi yang bagus. Bisa diibaratkan seperti itu. Membuat konten yang bernilai akan menarik perhatian para penonton untuk mereka melihat lebih lama konten kita dan tidak membosankan. Bisa dibilang mereka rela mengorbankan waktu melihat personal branding kita. Selanjutnya, bangun networking dan saling berkolaborasi. Terakhir dan yang paling penting, yang tidak boleh dianggap remeh dalam membangun sebuah personal branding adalah berkolaborasi antara sesama orang yang melakukan personal branding. Seperti contohnya, seorang ilustrator berkolaborasi dengan animator untuk mengerjakan sebuah proyek film animasi. Hal tersebut dapat membuat keuntungan antara kedua belah pihak. Ilustrator tersebut dapat terkenal dengan adanya film tersebut, dan animator juga dibantu oleh tenaga ilustrator untuk pembuatan animasi tersebut. Dan biasanya kolaborasi tidak sampai pada tahap proyek saja, biasanya sampai proyek yang lainnya. Dan kolaborasi sering menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Bisa dibilang simbiosis mutualisme. Kemudian mengutip salah satu poin dari membentuk personal branding, yaitu tampilkan citra diri sesuai portofolio. Mengapa citra diri sangat penting dalam personal branding? Yang pertama, membentukkan persepsi orang terhadap Anda. Kita membuat orang menilai diri kita berdasarkan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, penting bagi individu untuk mengerti citra diri agar dapat membentuknya sesuai dengan apa yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Yang kedua, meningkatkan keunikan diri. Setiap orang memiliki keunikan diri masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa keunikan dapat meningkatkan citra diri Anda dalam karir. Yang ketiga, membangun identitas yang menjadi referensi bagi orang lain. Anda dapat dipromosikan atau dijadikan referensi oleh orang lain terkait pekerjaan yang Anda tekuni jika Anda mempunyai identitas yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kompetisi satu sama lain. Nah, secara umum, kompetisi dalam berkarir dapat dilakukan melalui pembentukan citra diri. Karena itulah, citra diri sangat penting dalam personal branding, agar orang lain dapat mengenali citra diri kita pada personal branding tersebut. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.